Nah, inilah Joni ya, puji Tuhan. Dibuka mute-nya John? Bisa? Oke. Baik, silakan John, disaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, sebelumnya mohon maaf kalau agak canggung. Ini bermula, saya dulunya di seberang. Jelas ya suara saya ya. Saya dulunya di seberang. Jadi sejak kejadian saya ditahan, ditangkap, soal proses hukum lah, ditangkap, dimasukin ke itu isolasinya menderita itu, benar-benar menderita karena terus saat itu karena diisolasi itu akhirnya saya buat kesepakatan dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau memang Engkau mati di kayu salib, hari ketiga bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kalau mujizat itu nyata, hari ketiga saya dikeluarkan dari isolasi, maksudnya dipindahkan ke blok yang lebih baik lah. Dan memang benar mujizat itu nyata, saya dipindahkan pas hari ketiga, dipindahkan ke blok yang lebih baik. Itu ada teman-teman yang lain juga Chinese. Dia juga ngomong, kamu agamanya apa? Saya sebelumnya di seberang. Kamu dulu? Saya pernah ini. Oh ya udah, anakku kembalilah sekarang juga. Saat itu juga saya mulai komitmen dan hati hal bertobat sama Tuhan. Bahasanya saya benar-benar bertobat karena Tuhan juga menunjukkan mujizatnya. Saya juga harus menunjukkan saya juga berusaha untuk mengenal Tuhan lebih baik. Saat itu datang yang namanya Pak Didi dari Yayasan Pondok Kasih, bawa buku renungan harian PD Victory. Disitulah saya awalnya nggak terlalu ini begitu baca karena itu kan harian. Tapi karena keenakan baca, karena di dalam sel itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak tidur, makan, ya udah baca Alkitab. Nah, Pak Didi bawa tiap minggu dia bawa buku harian, renungan harian itu, walaupun edisinya kan beda-beda, part berapa, tapi saya mengikuti itu. Dalam hal arti karena apa ya? Karena saya membaca itu, akhirnya saya bisa memahami bahasanya, oh nih, di ayat Ayub itu kan selama ini saya mendengar tentang mujizat Tuhan, mujizat Yesus. Nah, saya bisa menggambarkan seorang PD Victory yang saya tahu, bukan PD Victory, yang tahu Eli Victory. Eli Victory. Jadi saya baca buku renungan itu ada hal-hal yang memang semakin menguatkan. Oh iya, Tuhan menyertai aku. Saat itu, ya itu, ketika saya bilang, Tuhan, gue berserah diri kepadamu. Gue jalanin hukuman ini, walaupun tuntutannya 2,5 tahun, vonisnya 3 tahun, saya bilang, Tuhan, semua kuserahkan. Tapi bukan bisa dibilang, kalau ditahan, orang kan menyalahkan Tuhan segala macam. Saya malah bersuka cita. Malah di dalam tahanan saya, ya itu, saya dipercaya banyak orang. Bahkan Pak sipirnya, petugas segala macam, ayo itu bisa di sana ada jualan lah, apa segala macam. Tapi tetap saya punya waktu. Kamu ngapain? Saya ibadah Pak, baca buku renungan. Bahkan di dalam penjara pun yang Nasrani ya. Nah, saya bagikan kesaksian saya ke mereka. Lupakan soal yang lain, lupakan semua yang di luar, kamu di dalam baca buku renungan ini. Jadi buku renungan PD Victory itu saya bagi-bagiin. Walaupun dikirim dari Pak Didi, saya bagi-bagiin ke sesama Nasrani. Saat itu udah proses vonis pindah itu memang cukup menderita, nggak boleh bawa apa-apa, ya sudah. Tapi nggak lama dipindahkan ke lapas kelas 1.
Itu luar biasa, penyertaan Tuhan benar-benar. Wah, singkat cerita, Pak Didik juga datang. Terus pertama kali datang itu Mama Feni. Jadi Bu Eli itu masih kena delay di Australia, yang seharusnya pulang ke Indonesia nggak sempat. Jadi mamanya yang khotbah. Akhirnya saya bisa merasakan bahasanya yang di buku renungan itu seakan-akan hidup dari khotbahnya mamanya Bu Eli. Itu luar biasa. Bulan berikutnya Bu Eli hadir. Dan saya juga memberikan kesaksian bahwasanya selama ini saya hanya mendengar, hanya membaca buku renungan harian itu, tapi saat itu saya bertemu langsung dengan orang yang menulis buku itu. Itu luar biasa. Dan kemarin yang terakhir kali saya menjalani hukuman saya selesai tanggal 4 April. Bagi, ya mohon maaf ya, bagi orang-orang Chinese angka 4 itu mungkin angka sial, angka apalah. Tapi Tuhan menunjukkan angka 4 itu angka keberuntungan. Di mana pas hari itu tanggal 4 saya tahu ini pelayanan Eli Victory loh. Tanggal 4, waduh saya tanggal 4 keluar. Malamnya tanggal 3 saya berdoa, Tuhan saya pengen ikut ibadah. Ini Bu Eli loh, jarang-jarang dia bisa datang. Ternyata Tuhan menunjukkan. Saya dikeluarkan seharusnya jadwalnya dikeluarkan dari lapas itu jam 8 pagi. Tapi sampai ibadah selesai, saya bisa ikut ibadahnya Bu Eli sampai selesai. Bahkan pulangnya Bu Eli pun masih dikasih berkat. Terima kasih banyak Bu Eli dan tim. Saya jam 1 baru dikeluarkan dari lapas. Itu luar biasanya. 4 orang tanggal 4 bulan 4 2024. Dan yang dikeluarkan 4 orang. Dan saya dikeluarkan sampai kota di Bapas, pengurusan segala macam. Jam 4 sore masuk penginapan. Itu Tuhan seakan-akan menunjukkan ini loh, angka 4 saya buat angka keberuntungan. Bagi orang-orang yang menganggap angka sial, bagi saya angka 4 saya buat keberuntungan untuk kamu Joni. Penyertaan Tuhan selama saya ditahan 2,5 tahun itu, saya nggak merasa ditahan di lapas Porong itu. Bahkan saya melayani gereja sebagai apapun yang bisa saya kerjakan lah, entah bersih-bersih gereja, entah memasak, ya itulah luar biasa penyertaan Tuhan begitu cukup luar biasa. Bahkan buku renungan itu pun saya tetap bagikan ke teman-teman. Kalau memang kamu nggak sanggup baca Alkitab, baca buku renungan ini. Buku renungan ini kayak udah dirangkum dalam Alkitab. Kadang kan ada beberapa teman-teman yang malas baca Alkitab. Saya kadang bilang, kamu nggak usah baca Alkitab. Buku renungan ini kamu baca. Kamu baca aja. Ngerti nggak ngerti, kamu baca aja dulu. Kamu akan merasakan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Nanti orang aslinya pasti datang pelayanan ke lapas. Bahkan maka banyak yang tahu, Bu Eli datang loh, Bu Eli datang. Itu luar biasa. Jadi buku renungan harian PD Victory itu sangat luar biasa memberkati saya pribadi. Itu luar biasa. Bahkan saya bisa ketemu orangnya, dan itu pun kalau nggak salah hitungan saya, Bu Eli juga keempat kalinya ke lapas. Jadi semua serba 4. Luar biasa itu. Bahkan ketika saya keluar, ada orang yang mempercayakan saya untuk mengelola usahanya. Itu luar biasa. Bahkan kamu tinggal di mana? Belum tahu. Oke, dia kontrakkan buat saya di Babatan Wiyung, Babatan Pratama. Jadi saya mikir, Tuhan luar biasa. Ketika saya dijatuhkan di tempat paling terpuruk, paling orang anggap ini penjara, dianggap paling rendah, ternyata Tuhan pelan-pelan menaikkan saya. Ketika saya taat, saya bertobat benar-benar dengan Tuhan, Tuhan pulihkan ini loh, saya akan menyertai kamu terus. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan ketika saya keluar pun tanggal 5, ada teman dari online
dia minta apa ya, sharing tentang firman Tuhan. Yang dulu dia juga dari agama lain, tapi akhirnya dia meyakini, percaya dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu luar biasa. Saya rasa dia juga ada ikut, karena saya undang dia di Zoom ini juga. Saya bilang ikut, ayo. Itu luar biasa. Saya nggak bisa ceritakan secara detail, tapi yang bisa saya rangkumkan, terima kasih untuk buku renungan PD Victory itu, saya bisa mengikuti. Bahkan kalau saya sampai itu loh, apa semua detailnya dari sampul segala macam. Kalau yang dari part-part awal itu kan halaman terakhir itu fotonya masih dua, masih apa di Pluit ya, kalau nggak salah saya, atau di Gading Jakarta. Terus sekarang itu sekarang udah part berapa? 60-an lah kalau nggak salah, atau 70, 68 apa 70, itu udah penuh itu. Banyak cabangnya semua. Ada doa syafaat, ada ini, ada apa itu ke anak jalanan. Itu luar biasa. Saya lihat, wah ini saya harus ikut. Saya keluar harus ikut ini. Ternyata diundang sama Kofran, dihubungi sama Bu Eli juga. Itu terima kasih banyak, terima kasih. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan apa ya, sukacita. Bahwasanya di penjara, tapi Tuhan memberikan sukacita. Saya nggak merasa di penjara. Mungkin fisik saya dikukung, tapi kondisi saya sehat, nggak pernah sakit. Itu luar biasa penyertaan Tuhan. Banyak orang yang sakit sampai meninggal loh. Tapi saya nggak pernah sakit sekalipun. Kalau bukan apa penyertaan Tuhan, mujizat dari Tuhan, saya mungkin udah down juga. Tapi Tuhan memberikan kamu kuat dengan dibarengin semuanya. Buku renungan, baca Alkitab, akhirnya ya itu selama 2 tahun setengah saya bisa hampir, ini udah mau masuk ketiga kali baca Alkitab habis. Dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun belum bisa hafal, tapi ketika orang ngomong, tahulah. Oh ini ayat ini, oh ini Amsal, oh ini. Jadi tahu. Itu luar biasa. Terima kasih banyak untuk tim PD Victory yang selalu melayani di lapas. Mungkin kira-kira seperti itu aja, Kofran. Wow, tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, saya selalu bilang sama banyak tempat-tempat ibadah yang dimana saya dengan Ibu Gembala melayani, media sosial dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian buku renungan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, nah ini salah satunya, alami Tuhan, ketemu Tuhan ketika membaca buku renungan itu. Jadi nggak sia-sia tuh Bu Eli kalau bikin buku renungan sambil ngantuk-ngantuk pun, sambil capek-capek di pesawat, sambil nunggu delaynya pesawat apa segala macam. Ternyata bisa jadi berkat. Ya, salah satunya buat Joni ini jadi berkat. Dan bahkan tadi Joni sempat ngomong apa temen yang di mana, di Taiwan apa di mana, di luar negeri tadi, di mana John? Taiwan. Di Taiwan ya. Nah, dia injili juga tuh teman di Taiwan. Dia pergunakan media sosial, WhatsApp-nya, Instagram-nya supaya juga jadi berkat ya, puji nama Tuhan. Nah, di tempat ini, di PD Victory ini, di Zoom ini juga ada pasangan-pasangan yang mengalami sama seperti yang Joni alami. Suaminya sedang tersandung kasus hukum ya. Nah, apa pesan Joni untuk para istri-istri ya, terutama para istri-istri yang pasangannya mungkin sedang alami kasus hukum, atau mungkin juga ada yang pria di sini yang ikut dan istrinya juga sedang mengalami kasus hukum. Silakan bisa disampaikan John. Saya menyampaikan versi saya yang saya alami ya. Ketika saya ditahan, istri saya langsung ngomel di awal. Ya sudah, kamu terima akibat yang kamu jalanin. Oh, oke, saya jalanin. Tapi saya minta tolong. Jadi selama 2 bulan di Polda itu nggak ada yang kunjungi, nggak ada, jadi nggak pegang duit sama sekali. Nah itu, ketika buku renungan itu sampai di tangan saya, ada aja berkat dari Tuhan. Oh Joni ya? Iya, ini ada titipan. Itu karena kita nggak kenal loh. Berarti kan Tuhan yang menggerakkan mereka semua. Ketika saya baca, Tuhan, saya lapar Tuhan. Ada aja yang datang. Kok
ini nasi kok. Oh iya, makasih. Jadi, Tuhan luar biasa. Jadi bagi yang kesandung, bahkan saya sempat ngomong sama istri ketika saya divonis 3 tahun, saya ngomong sama istri, saya bilang saya kena 3 tahun. Kalau kamu mau nunggu, ya silakan. Kalau kamu mau cari yang lain, saya juga tahu diri. Istri saya cuma jawab, ya sudah, apa boleh buat? Ya udahlah, jalanin. 3 tahun ya 3 tahun loh, apa boleh buat? Bagi orang awam, 3 tahun itu, tiga tahun itu 36 bulan. Tapi ketika kita masuk lapas, setelah vonis dipindahkan ke lapas, itu dapat remisi, dapat segala macam. Jadi nggak jalanin sampai 3 tahun 36 bulan. Jalaninnya kalau 3 tahun, kalau saya urus PB ya, pembebasan bersyarat, itu cuma jalanin 18 bulan. Paling-paling apes 20 bulan lah. Berarti kan diskonnya banyak. Tapi karena saya birokrasi KTP saya Aceh, birokrasinya ribet, akhirnya saya cuma nggak bisa ngurus PB, saya jalanin full. Cuma jalanin 2,5 tahun. Potong remisi Natal sama apa tuh 17 Agustus. Jadi potong 6 bulan. Nggak jalanin 36 bulan, cuma jalanin 30 bulan. Kekuatannya tetap berdoa. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Penderitaan mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan tahan uji mendatangkan pengharapan, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Itu akan menguatkan kita. Jangan berpikir gini loh. Oke, kita udah ada masalah. Iya, suami saya ditahan, anak-anak gimana? Makan gimana? Udah deh. Kalau kita yakin dan percaya, jangan khawatirkan hari esok, kesusahan hari ini cukup hari ini, besok kesusahannya beda lagi, nggak usah dipikir, jangan jadi beban, percaya Tuhan, saya serahkan hidup saya, apapun yang terjadi terserah kamu. Anak istri saya dipelihara sama Tuhan, saya nggak pernah kirim uang, gimana? Kadang saya minta loh, minta pulsa 10.000 aja diomelin, kamu loh, anak kamu sekolah gini-gini. Oh ya sudah, ada aja berkat. Itu luar biasa. Ketika saya bilang, karena di Lapas Porong ini ada ruang doa, jadi doa pagi kita juga ada. Jadi kerjaannya memang kalau sehari nggak ke gereja kayaknya nggak enak badan. Dan itu jam 6 pagi dibuka, jadi kita bebas beraktivitas. Jam 5 sore itu dikunci, semua masuk sel lah bahasanya, masuk sel. Jadi kalau kita yang Nasrani pagi-pagi langsung ke gereja boleh, seharian di gereja juga nggak masalah. Jadi mau bersih-bersih, mau doa di ruang doa, mau nangis-nangis sama Tuhan silakan. Bahkan beberapa teman-teman di lapas kadang ada yang sambil ribut sama istrinya. Saya bilang kenapa? Istri saya gini-gini, minta pisah segala macam. Saya bilang udah. Kalau dia percaya Tuhan, percaya ayat, apapun kan di ayat kita apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Udah deh, biarkan itu proses Tuhan. Kamu jalanin sukacita, doakan istri dan anak-anak di luar itu sehat, ada rezekinya. Tuhan punya jalan sendiri. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Kita kesayangan Tuhan loh. Yang penting Tuhan cuma minta ketaatan. Ketika kamu taat, saya ngajarin mereka, ketika kamu taat aja, taat, nggak usah aneh-aneh, nggak usah sok-sok, mohon maaf, sok hebat, baca Alkitab segala macam, baca ayat hafal, nggak usah dulu, kamu taat aja dulu. Kamu nggak usah, mangkel, nurut aja dulu, aturan-aturan dari Tuhan. Sisanya, berkat itu akan melimpah. Dan ketika istri ngomel udah, jangan dibantah, iyain. Iyain, istri mau ngomel apa? Anak-anak, iya. Jawaban saya cuma gini, udah, kamu nanti malam berdoa sama Tuhan ya, minta sama Tuhan. Ya iya, dia minta sama saya bisa apa coba? Minta sama Tuhan, Tuhan berikan di luar kita, maksudnya gini, kita doa mintanya kontrakan. Tuhan kasihnya kontrakan beserta isinya. Berarti kan Tuhan memberikan lebih yang dari kita minta. Terus kenapa khawatir? Yang penting tetap berdoa, tetap tekun, tetap taat.
Bahkan kalau mohon maaf, kalau saya bisa memberikan kesaksian seorang Bu Eli, saya memahami loh dari buku renungan itu, saya bisa memahami, ditambah lagi mamanya Bu Eli pas datang itu khotbah sekaligus kesaksian, itu saya bilang, itu dia. Saya ngomong sama teman-teman, ini benar ini. Karena saya tahu kejadian Bu Eli, bukan tahu lah, maksudnya juga mendengar, tapi kan harus konfirmasi, nggak boleh percaya 100% kan. Ternyata memang iya. Hampir 10 apa 15 tahun suaminya. Tapi Bu Eli lihat hari ini, Eli Victory. Jadi kita sekuat apa sukacita. Ketika kita bersedih, boleh. Saya sempat kok di ruang doa saya nangis-nangis, Tuhan gimana ini segala macam. Ternyata Tuhan bilang, jangan khawatir. Saya akan menyertai engkau dan anak-anak kamu, anak istri semua saya pelihara. Benar-benar Tuhan pelihara. Begitu saya keluar, lapangan pekerjaan semua menunggu saya. Saya sampai bingung mau kerja sama siapa. Kamu ikut saya aja, John. Kamu ikut saya. Ada yang nawarin di Ambon. Enggak deh. Itu luar biasa. Tuhan sediakan ini loh. Kamu tinggal jalanin. Amin. Kira-kira seperti itu. Wow, tepuk tangan. Luar biasa. Thank you Ko Joni ya. Haleluya, thank you. Thank you. Malam hari ini ketika Anda bicara, ada seorang yang saya kenal wajahnya. Saya tidak mau sebutkan namanya ya. Saya lihat wajahnya ada dan dia sangat dikuatkan karena dia pun sedang alami proses. Ya, dia sedang alami proses di dalam. Ya, shalom bro. Baik, karena dia alami juga, sedang alami, tapi sekarang pasti dikuatkan dengan kesaksian Ko Joni. Thank you Ko Joni. Ya, sampai ketemu di pelayanan-pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.